Bisa waspadalah, kasus penyakit influenza tipe A kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Ya, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Jepang, lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan kasus influenza A merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran pencegahan. Ya, meski demikian masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap harus mewaspadai gejalanya. Lonjakan kasus influenza akhir-akhir ini merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran pencegahan. Menurut data Kementerian Kesehatan, peningkatan kasus influenza A di Indonesia mencapai 38% sejak awal Oktober 2025. Menurut epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, influenza A bisa menyebabkan banyak infeksi di dalam tubuh, namun demikian masyarakat tidak perlu panik. Bisa 1-2 minggu batuknya masih ada. Nah, ini yang perlu diketahui, dan ini memang menjadi catatan saat ini. Bisa jadi karena polusinya, bisa jadi juga masalah imunitas. Nah, yang perlu diwaspadai kapan harus ke fasilitas kesehatan atau dokter, terutama bagi kelompok yang masuk ke kategori risiko tinggi, yaitu lansia di atas 65, orang dengan komorbid yang mungkin diabetes dan lain sebagainya, ataupun orang dengan gangguan imunitas, termasuk anak-anak khususnya di bawah 2 tahun. Nah, yang harus diwaspadai adalah kalau demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius lebih dari 3 hari. Ini berarti tanda serius. Kemudian juga nafas cepat. Diki Budiman menambahkan masyarakat harus tetap waspada dan harus segera memeriksa diri ke dokter jika memiliki gejala influenza A, terutama yang memiliki komorbid atau orang yang memiliki penyakit bawaan beresiko tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek tersebut gagal terrealisasi. Ya, mangkrak lebih dari 2 dekade, tiang monorel akan dibongkar mulai Januari 2026. Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek itu gagal terrealisasi akibat permasalahan pada pembiayaan pembangunannya.
Kini tiang-tiang monorel yang sudah terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said ini hanya menjadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Keberadaan tiang monorel ini belakangan menjadi sorotan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tiang monorel dinilai mengganggu estetika. Pramono pun menegaskan akan membongkar tiang monorel. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Tiang monorel yang mangkrak masih berdiri tegak di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika Jakarta kini menunggu proses pembongkaran awal tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung Tebet Eco Park yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya pemirsa, seseorang berinisial AM mengaku menjadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat memotret di taman tersebut. Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Eco Park. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Eco Park membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas. Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Eco Park sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Dan CFD People, kemudian di sini ada Tastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang Rp500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tagih uang Rp500.000, itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun. Gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah. Gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung, baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain. Jadi biar sama-sama saja, karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya kayaknya Tebet Eco Park itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan.